Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa pada program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Indonesia kini berada di garis terdepan dalam pengaturan pinjaman daring alias PINDAR atau peer-to-peer lending di kawasan Asia Tenggara. Riset terbaru Center for Economic and Law Studies atau CELIOS menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kerangka regulasi paling komprehensif dibanding negara tetangga di kawasan regional. Temuan ini menegaskan bahwa sejak awal kehadiran PINDAR, ya sebelumnya kita mengenal dengan istilah pinjol atau pinjaman online, Indonesia memilih jalur regulasi yang ketat, bukan sekadar membiarkan industri berkembang secara organik. Keputusan ini terbukti strategis mengingat besarnya potensi sekaligus risiko dari praktek pinjaman digital yang tumbuh pesat di tengah kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan alternatif. Kajian tersebut membandingkan berbagai model regulasi di ASEAN. Singapura misalnya memilih pendekatan liberal dengan tidak menempatkan batas suku bunga pinjaman daring. Strategi ini sesuai dengan ekosistem keuangan di negara tersebut yang memang sudah mapan. Namun tetap saja menyisakan kerentanan bagi konsumen dengan literasi yang rendah. Sementara di Malaysia, negara ini mengambil posisi tengah, yakni adanya pembatasan bunga akan tetapi tetap terbatas pada sektor konvensional, sementara layanan digital relatif lebih bebas. Sedangkan di Vietnam justru masih meraba arah kelihatannya. Ini terlihat dari kebijakan melalui regulatory sandbox yang baru diperkenalkan pada tahun ini. Aturan bunga di negara tersebut bersifat sementara sehingga masih mungkin mengalami perubahan besar. Nah, dalam peta ini Indonesia terlihat lebih menonjol karena sejak awal membangun kerangka hukum secara menyeluruh, baik dari sisi bunga pinjaman, kemudian tata kelola perusahaan, hingga mekanisme perlindungan konsumen. Melalui peraturan OJK tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI, Indonesia tidak sekadar mengatur bunga maksimal, tetapi juga mengatur standar manajemen risiko, persyaratan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan bagi investor melalui Rapat Umum Pemberi Dana atau RUPD. Regulasi ini terus diperbarui seiring perkembangan pasar sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus memberikan rasa aman bagi penggunanya. Konsistensi kebijakan bunga dinilai sangat penting karena industri pindar berada di titik rawan, yaitu jika bunga terlalu rendah, maksud saya minat lender dipastikan menurun. Namun jika bunga terlalu tinggi juga borrower bisa terjebak dalam lingkaran utang. Nah, OJK belum lama ini menegaskan bahwa Indonesia termasuk dari 108 negara di dunia yang sudah menerapkan pembatasan bunga pinjaman daring ini. Langkah tersebut tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan sosial untuk melindungi konsumen. Regulasi bunga dianggap mampu menyeimbangkan inklusi keuangan dengan prinsip tanggung jawab. Ini artinya akses kredit harus dibuka selebar mungkin, namun dengan mekanisme yang tidak menjebak masyarakat dalam praktik predatoris ini. Kendati demikian, kuatnya regulasi yang formal belum sepenuhnya menutup ruang bagi praktik ilegal. Data menunjukkan pada 2024 lalu terdapat 3.240 entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi di tanah air. Sementara jumlah platform resmi per Agustus 2025 hanya 96 saja. Perbedaan mencolok ini mencerminkan dua hal, yaitu tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dana yang cepat dan masih lemahnya efektivitas pengawasan. Pinjol ilegal kerap menawarkan pencairan instan tanpa syarat yang rumit. Namun dengan bunga yang sangat tinggi serta metode penagihan yang terbilang kasar. Banyak yang akhirnya kasus berujung pada tekanan psikologis, kerugian finansial, bahkan terjadi konflik sosial.
Karena itu, pemerintah didorong untuk mengambil langkah penindakan yang lebih sistematis. Pemblokiran aplikasi atau situs perlu dipadukan dengan pelacakan digital. Kemudian kerjasama internasional untuk membongkar entitas lintas negara. Serta adanya penyaringan ketat terhadap pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Nah, sobat investor, lebih jauh lagi penting juga para pengambil kebijakan untuk menyusun peta jalan regulasi untuk jangka panjang yang mampu menyeimbangkan kepentingan industri dengan perlindungan konsumen. Tanpa kerangka strategis, industri bisa stagnan atau justru menjadi ajang spekulasi yang merusak kepercayaan publik. Selain penindakan, literasi keuangan digital juga menjadi pondasi penting karena banyak masyarakat yang terjerat pinjol ilegal akibat tidak memahami risiko adanya bunga tinggi atau ketentuan penalti yang tersembunyi. Literasi keuangan juga harus dilihat sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya peran dari otoritas jasa keuangan atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Dunia pendidikan, organisasi masyarakat, bahkan perusahaan swasta perlu dilibatkan dalam kampanye berkelanjutan ini. Literasi finansial yang mencakup pemahaman tentang bunga, kewajiban pembayaran, manajemen risiko, hingga etika penggunaan data pribadi. Indonesia kini berada di titik krusial. Reputasi sebagai negara dengan regulasi pindar paling maju di ASEAN merupakan modal yang berharga. Namun, jika praktik ilegal masih marak dan literasi masyarakat masih belum terangkat, capaian ini bisa saja tergerus. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital. Nah, ke depan keseimbangan antara inovasi, regulasi, dan perlindungan konsumen akan menjadi kunci agar ekosistem pindar benar-benar berfungsi sebagai pendorong inklusi keuangan yang sehat. Dengan fondasi regulasi yang kuat, Indonesia berpeluang besar untuk tampil sebagai model global dalam tata kelola pinjaman daring. Jika mampu mengendalikan risiko, menekan praktik ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, maka industri pindar dapat berkembang menjadi motor pertumbuhan ekonomi digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.